Di hamparan kosmos yang tak bertepi, di antara triliunan bintang yang berkelip laksana debu intan, sebuah takdir mulai bergerak. Seorang pemuda dari alam yang jauh, seorang pengembara waktu yang memikul beban 100.000 tahun dalam tatapan matanya telah tiba. Kedatangannya laksana meteor yang jatuh dari langit tak hanya meretakkan keseimbangan kekuatan yang rapuh, tetapi juga membangkitkan kembali rahasia-rahasia kuno yang terkubur dalam-dalam. Karena di atas segalanya sebuah pertanyaan menggantung di udara, berbisik di antara angin dan bintang, siapakah sebenarnya Lin Yue dan takdir agung apa yang ia bawa bersamanya? Please welcome everybody, inilah kisah MC kita Lin Yue. Di dalam alam mimpi yang diciptakan oleh bidadari lukisan, keempat bidadari kini mengelilingi Lin Yue dan para pengikutnya. Setelah kekalahannya dalam permainan catur, Qiu Lingshan, sang bidadari buku, menyajikan arak terbaik untuk mereka. Wine ini cukup bagus, puji Lin Yue sambil menikmati minumannya. Seorang pengikutnya yang lugu bertanya, "Tuan muda, apa ini wine 33 surga yang Anda bilang sebelumnya?" "Tentu saja tidak," jawab Lin Yue sambil tersenyum. Ia kemudian mulai bercerita dengan nada puitis. Legenda bilang, di kedalaman laut alam selatan yang penuh dengan ki berlian yang cerah, hiduplah sejenis ikan berwarna perak. Vitalitas ikan ini sangatlah lemah, tapi kekuatan tempurnya tidak selemah itu. Ikan perak dewasa bahkan mampu menyaingi ahli dari alam transenden. Sayangnya, karena vitalitas yang lemah tadi, jika ikan perak ingin bertahan hidup, sang induk harus mengorbankan hidupnya, memberikan seluruh ki berlian mereka pada keturunannya. Di saat sang ibu mati dengan warisan terakhirnya, ikan perak muda akan meneteskan air mata dari ki berlian murni. Dan wine ini adalah wine yang dibuat dari air mata itu, disebut embun peri dari ikan perak. Segelas ini setidaknya layak untuk 500 juta berlian baht. Mendengar harganya, Tetua Liu menjadi serakah. "Mahal sekali, kalau begitu biar saya coba juga, tetap." Tanpa pikir panjang, ia menenggak segelas penuh. Seketika tubuhnya menegang dan wajahnya memucat. "Duduk dan silangkan kakimu, jika tidak saat ki berlian dari wine itu meledak kau akan mati," perintah Lin Yue dengan tenang. Yiyi, salah satu pengikutnya, menatap kagum. "Tuan muda kuat sekali, basis kultivasi tuan muda hanya di alam reinkarnasi, tapi tuan muda bisa meminum 9 embun peri dari ikan perak." Seorang pelayan dari para bidadari datang. "Pemimpin klan sedang menunggu Anda. Kalian tunggu aku di sini," ujar Lin Yue. Sebelum pergi, ia menenggak satu gelas lagi, total menjadi 10 gelas tanpa menunjukkan efek apapun, membuat para pengikut dan bidadari semakin terkesima. Sementara itu, Long Lin yang melihat Tetua Liu sedang bersusah payah menahan energi wine, menyodorkan segelas padanya. "Coba minum ini jika kau memang mampu." Long Lin pun menenggaknya, namun nasibnya sama seperti Tetua Liu. Ia langsung terduduk dan bermeditasi untuk menahan ledakan energi di tubuhnya. Para bidadari hanya bisa tertawa melihat tingkah konyol mereka. Lin Yue kemudian tiba di sebuah kediaman yang indah. Pendukung klan obat Lin Yue meminta untuk menemui Peri Wine, ucapnya. Dari dalam, sebuah suara yang merdu namun tegas menjawab, "Masuklah." Di dalam, seorang wanita dengan kecantikan yang memabukkan, Yaoge sang bidadari arak, tengah berbaring santai. "Apa kau pemenang dari festival angin bulan kali ini, tanyanya. Ini adalah anak yang mengkritik masalah dari wine gadis suci dan membuat klan angin bulan kehilangan wajahnya, pikirnya. Ia melanjutkan, "Selain dari ketampananmu, sepertinya tidak ada hal lain yang spesial. Kau ingin menambahkan kemabukan pada 33 surga. Aku sarankan untukmu menunggu itu. Sebelum kau memasuki alam kaisar surgawi, kau tidak akan bisa melakukan itu." "Siapa kau dan bagaimana bisa kau tahu mengenai 33 surga dan kemabukan?" tanya Yaoge penasaran. "Namaku adalah Lin Yue dari alam utara," jawabnya. "Aku kemari untuk mencari Kaisar Buddha." Yaoge memperingatkannya bahwa menyentuh tungku hati terlarang dan pedang Xuanwu sama saja dengan memprovokasi klan obat dan klan pedang. Hanya karena klan angin bulan tidak berani memprovokasi mereka, bukan berarti aku juga tidak berani memprovokasi mereka, balas Lin Yue dengan percaya diri.
8 klan bergabung secara diam-diam. Bisakah kau, Yaoge, melindungi pondasi klan Angin Bulan yang telah berdiri selama ribuan tahun? Tuduhan itu membuat Yaoge terkejut. Tidak ada yang bisa menggunakan tungku hati terlarang selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau mengendalikan itu? Di hadapan tatapan tajam Yaoge, Lin Yue menjawab dengan tenang, "Hanya karena kau tidak bisa mengendalikan itu, bukan berarti aku juga tidak bisa. Sama seperti kau yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan kekacauan di alam selatan, tapi aku punya." Yaoge tertawa meremehkan. "Kalian orang dari alam utara mengatakan kalau kemari hanya untuk menyinggung 8 klan dan ingin mencari tahu lokasi Kaisar Buddha. Sekarang kau mengatakan omong kosong besar seperti itu. Bukankah kau terlalu percaya diri?" "Percaya diri datang dari kemampuan diri sendiri," balas Lin Yue. "Selain itu, aku juga tahu kalau utusan daftar hitam juga mencari Kaisar Buddha. Untuk mendapat kepercayaan Perry Wine, aku harus mengatakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, Kaisar Buddha sedang terluka. Basis kultivasinya tidak bisa disembuhkan dalam waktu dekat, karena itu dia sembunyi." Mendengar itu, Yaoge murka. "Hentikan omong kosongmu itu. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu?" Namun dalam hatinya ia terkejut bagaimana dia bisa tahu hal itu. Lin Yue melanjutkan, "Jika Kaisar Buddha dalam keadaan baik, kenapa kau, orang dari alam utara, perlu setakut itu padaku?" Ia lalu membeberkan konspirasi besar yang terjadi. "Aku juga tahu kalau klan obat, klan pedang, klan beast kerajaan, klan istana selatan, barbarian selatan, dan sang pembawa makam, selain dari kuil Buddha, 6 klan agung dari 8 klan di alam selatan melihatmu, klan Angin Bulan, sebagai hambatan bagi mereka. Karena di sisi lain dari pohon Angin Bulan adalah aula istana 10.000 Buddha. Apa kau orang di balik layar yang mendukung ke-6 klan?" Yaoge terdiam, tak bisa membantah. "Ke-6 klan bukanlah apa-apa," ujar Lin Yue. "Karena sekarang Kaisar Buddha sedang terluka, kurasa sebaiknya kita membuat kesepakatan di sini. Berikan aku kendi dari 33 surga yang paling murni dan bantu aku memasuki aula istana 10.000 Buddha. Dengan begitu, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ke-6 klan itu. Bagaimana?" Meski ragu, Yaoge akhirnya setuju untuk mencoba mempercayainya. "Pertama, aku akan membantumu menyelesaikan masalah dari klan obat dan klan pedang sebagai tanda untuk menjalin ikatan baik. Bagaimana?" Yaoge tersenyum. "Karena Tuan Muda memang berniat begitu." Ia menuangkan semangkuk arak. "Hubungan antara klan obat dan klan pedang itu cukup rumit. Semangkuk wine ini untuk mengharapkan keberhasilanmu." Lin Yue meminumnya dalam sekali teguk. Setelah masalah dengan klan pedang dan klan obat selesai, Perry Wine, "Jangan lupakan kesepakatan dengan Lin Yue ini," ujarnya sebelum pergi. Kembali ke taman, para pengikutnya menyambutnya. Lin Yue mengeluarkan bunga dan rumput yang ia petik sebelumnya. Lalu dengan kekuatan alkimia yang dahsyat, ia memurnikannya menjadi sebuah pil obat tanpa menggunakan tungku. Xiabing yang ahli dalam pengobatan terperangah. Pil tanpa rasa seperti ini adalah pil terbaik. Bahkan di klan obat hanya kakeknya yang bisa menyaingi kemampuan ini. Setelah semua urusan selesai, mereka pun pamit pergi. Di dalam kediamannya yang sunyi, Yaoge, sang bidadari arak, merenung dengan tatapan penuh kebingungan. Aneh, dia meminum 1 kendi dari kemabukan. Seharusnya garis darah miliknya terjebak olehku dan dia harusnya mengalami kesakitan sekarang ini. Tapi bagaimana bisa tidak ada apapun yang terjadi? Batinnya tak percaya dengan apa yang telah ia saksikan. Adik-adiknya yang lain menghampiri. Salah satu dari mereka menjelaskan sebelum dia pergi, dia membuat pil obat. Dia menggunakan bunga tanpa warna dan rumput tanpa aroma. Dia memakan itu sebelum pergi. Penjelasan itu hanya menambah kebingungan Yaoge. Bagaimana dia bisa tahu cara menyembuhkan kemabukan milikku? Sebuah rahasia yang seharusnya hanya diketahui olehnya. Salah satu bidadari menyarankan untuk mengirim orang menginvestigasi Lin Yue, namun Yaoge menolak.
Tidak, dia sendiri yang akan datang padaku. Sementara itu, di kediaman Sekte Yaoju, suasana terasa berat. Ayah Xia Bing, Xia Zhan bersama pamannya Xia Jie menghampirinya. "Putriku, aku dengar kalian berhasil menang. Tidak hanya mendapat pot hati terlarang, tapi juga pedang Xuanwu?" tanya sang ayah. Xia Bing menjawab, "Kami mendapat itu semua berkat Master Lin dan yang lain." "Cukup," potong Xia Zhan dengan kasar. "Di mana pot hati terlarang milikku?" Lin Yue yang melihat situasi itu sudah menduga apa yang akan terjadi. "Di sini masalah itu sudah selesai, kami akan pergi," ujarnya sambil bersiap meninggalkan tempat itu. "Hehe, Xia Bing benar-benar meningkatkan wajah kita kali ini," ujar Xia Jie dengan senyum licik. "Karena pot hati terlarang sudah diserahkan, maka..." Tiba-tiba ia menyela kepergian Lin Yue. "Tunggu, Paman, mereka sudah menyelesaikan tugas mereka, tidak perlu menahan mereka di sini," kata Xia Bing mencoba menengahi. "Aku bilang tunggu, apa kau tidak mengerti?" bentak Xia Jie. "Di mana pedang Xuanwu?" Ia menuntut pedang itu diserahkan kepada klan obat. Xia Bing menolak dengan tegas, menyatakan pedang itu adalah hadiah untuk Lin Yue. "Berani sekali kau padaku, berikan itu pria," teriak Xia Zhan sambil hendak menampar putrinya. Namun dengan gerakan secepat kilat, Lin Yue menahan tangan Xia Zhan. "Brak! Lancang sekali, kau berani menghentikan aku," geram sang ayah. "Kenapa aku harus takut?" balas Lin Yue dengan dingin. Ia lalu melempar Xia Zhan ke samping. "Pergilah," Xia Jie murka. "Hentikan mereka, tidak ada yang boleh pergi dari sini." Namun Lin Yue hanya tersenyum, tidak perlu menggunakan senjata untuk melawan mereka. Dengan satu gerakan tangan, tungku hati terlarang tiba-tiba melayang memancarkan petir keemasan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Kenapa pot hati terlarang mendengar panggilannya? Teriak para tetua Sekte Yaoju panik. "Apa aku perlu mengatakan itu lagi? Aku bisa menghancurkan ini dengan satu nafas. Jadi cepatlah ambil ini jika kalian mampu," ancam Lin Yue, membuat para tetua itu gemetar ketakutan, menyadari bahwa benda pusaka itu telah mengakui Lin Yue sebagai pemiliknya yang baru. Setelah semua kekacauan di kediaman Sekte Yaoju berakhir, Xia Bing menghampiri Lin Yue dengan raut wajah penuh penyesalan. "Maafkan aku, Tuan Muda Lin. Aku sudah berjanji memberikan pedang Xuanwu pada Tuan Muda, tapi..." Lin Yue menenangkannya dengan senyum tipis. "Tidak perlu meminta maaf, bukankah pedang Xuanwu dan pot hati terlarang masih ada di tanganku? Tenang saja, semua ini sudah termasuk dalam rencanaku. Aku tahu Xia Zhan dan Xia Jie dengan baik, bagaimanapun masalah sebenarnya dimulai sekarang." Tepat saat itu, seorang pria dengan aura pedang yang tajam datang menghampiri. "Aku, Jiang Jin dari klan pedang, datang untuk mengundang Tuan Muda Lin, Nona Xia, dan kelompoknya untuk ke klan pedang sebagai tamu." Lin Yue bertanya undangan itu dari siapa. Jiang Jin menjawab, "Putra Pedang Agung." "Baiklah, ayo kita pergi," jawab Lin Yue tanpa ragu, membuat sang utusan Jiang Jin terkejut karena ia menerima undangan itu dengan begitu mudah. Di atas kapal terbang yang membawa mereka melintasi awan, para pengikut Lin Yue mulai berbisik. Salah satu dari mereka menjelaskan siapa putra pedang agung itu. Kepala dari klan pedang Sword Venerable punya dua anak lelaki yang sangat berbakat dalam dao pedang, dan kedua anak itu disebut putra pedang agung. Anak tertua sudah meninggal, sekarang putra pedang agung hanya tersisa anak kedua, Jian Qiyun. Dia ini lumayan berbahaya. Setibanya di markas klan pedang, Jian Chen, sang kaisar pedang kecil, menyambut mereka dengan sikap yang telah berubah drastis. "Tuan Muda Lin, aku percaya Anda pasti dalam keadaan baik sejak terakhir kita bertemu," sapanya dengan hormat. Lin Yue tersenyum. "Jika kau bisa melupakan kematian dari anggotamu Jian Suang dan bicara padaku dengan tenang, aku yakin Sword Venerable kecil akan punya masa depan yang cerah." Jian Chen kemudian menyampaikan pesan dari ayahnya. "Kali ini ayahku memintaku untuk bertanya pada Tuan Muda Lin agar dapat mengembalikan pedang Xuanwu pada klan pedang. Tentu saja klan pedang bersedia untuk menukar pedang itu dengan adil." Lin Yue membalas dengan tajam. "Aku mendapat ini dari klan Angin Bulan, kenapa aku harus mengembalikan kepada klan pedang? Klan pedang tidak mencoba untuk merampokku, benar kan?" Di dalam kapal, Tetua Liu mulai menjelaskan pada Xia Bing mengenai desas-desus yang beredar.
Aku dengar kalau Sword Venerable tidak pernah keluar setelah kematian anak tertuanya, Jian Lingtian 10 tahun lalu. Di sudut lain, Jian Cier yang mendengar percakapan itu menimpali dengan sinis jika dia memang sepeduli itu pada anak tertuanya. Dia tidak mungkin membunuh semua orang dengan garis keturunan anak tertua itu. 13 tahun lalu, Jian Lingtian adalah putra pedang agung, tapi setelah itu dia menjadi gila dan menjadi sampah. Adiknya, Jian Qiyun, kemudian mengambil julukan itu, tapi saat semua orang mulai melupakan Jian Lingtian, anak perempuannya muncul dengan bakat dao pedang yang sangat luar biasa. Sayangnya, Jian Lingtian tidak bisa melindungi putrinya. Untuk mencegah gadis itu tumbuh menjadi ancaman, Jian Qiyun mendatangkan malapetaka pada garis keturunan Jian Lingtian. Perkataan itu membuat semua orang menatap ke arah Jian Cier. Lin Yue segera menyela, "Jangan pikirkan itu, mari kita bicarakan lagi saat sampai di klan pedang." Di atas dek kapal, Lin Yue menjelaskan rencananya yang sesungguhnya kepada para pengikutnya. "Aku datang ke klan pedang karena dua hal. Satu, untuk Jian Cier sebagai putri dari Jian Lingtian. Jika klan pedang berhutang keadilan pada Jian Cier, maka kita harus menagih hutang itu. Kedua, aku perlu 4 pedang sakral, pedang Azure Dragon, White Tiger, dan burung Vermilion. Semua itu jatuh ke tangan klan pedang. Dengan 4 pedang itu, formasi agung pembunuh dewa milikku akan setengah jalan menuju sempurna." Ia melanjutkan, "Asal dari kekacauan di alam selatan berasal dari refleksi kaca surgawi dan keturunan dari Kaisar Iblis. Mereka bahkan dapat melukai Kaisar Buddha. Aku harus menyiapkan kartu andalanku. Tujuanku adalah 10.000 aula istana Buddha, tapi aku tidak bisa memintanya begitu saja pada Kaisar Buddha. Karena itu aku harus menyiapkan kartu untuk negosiasi, dan itulah gunanya 4 pedang sakral dan formasi agung pembunuh dewa." Setelah menjelaskan rencananya yang rumit, Lin Yue menatap Cakrawala. "Baiklah, mari kita istirahat. Besok bukanlah hari yang damai." Keesokan harinya, kapal terbang yang megah itu akhirnya tiba di markas besar klan pedang, sebuah wilayah yang luas dan dipenuhi aura pedang yang tajam. Saat mereka hendak memasuki gerbang utama, seorang penjaga menghadang mereka. "Berhenti," Sword Venerable memberi perintah, "karena 8 klan sedang dalam kekacauan, jadi para tamu diharapkan masuk lewat gerbang samping." Penghinaan yang terang-terangan ini membuat Longlin dan Tetua Liu murka. Apa ini etika yang dimiliki klan pedang pada tamunya? Namun, Xiabing mencoba menenangkan mereka. Lin Yue hanya tersenyum tipis. "Cukup, katakan ada apa di gerbang utama?" Penjaga itu menjelaskan bahwa gerbang utama telah dipasangi larangan garis darah yang hanya bisa dilewati oleh anggota klan pedang. Siapapun yang bukan keturunan klan pedang akan diserang oleh formasi larangan tersebut. Lin Yue menatap Jian Chen. "Aku penasaran, gerbang mana yang Sword Venerable kecil ingin lalui?" "Aku adalah anggota resmi klan pedang, tentu saja aku akan lewat gerbang utama," jawab Jian Chen dengan angkuh. Ia lalu melangkah maju. Seketika pedang raksasa di atas gerbang bersinar terang, memancarkan pilar cahaya keemasan yang menjulang tinggi hingga 80 kaki, sebuah bukti kemurnian garis keturunannya. Para penonton berdecak kagum. Setelah memamerkan kekuatannya, Jian Chen mempersilakan rombongan Lin Yue untuk masuk dengan nada mengejek. "Karena Tuan Muda Lin tidak ingin lewat gerbang samping, maka kalian bisa masuk lewat gerbang utama." Ia menyeratkan bahwa mereka akan celaka jika nekat melewati larangan itu. Lin Yue hanya tersenyum. "Baiklah, kalau begitu biar kami tunjukkan." Ia menatap Jian Cier. "Cier, pergilah." Dengan langkah mantap, Jian Cier berjalan lurus menuju gerbang utama. Saat Jian Cier melangkah maju, pedang raksasa di atas gerbang utama kembali bergetar dan bersinar. Pilar cahaya keemasan melesat ke langit jauh lebih tinggi dari sebelumnya, melampaui 80, 90, bahkan menembus angka 100 kaki. Para anggota klan pedang terbelalak tak percaya, bagaimana mungkin dia benar-benar sisa dari itu.
Di singgasananya, Sword Venerable, Jian Qiun merasakan getaran kekuatan itu. Garis darah sisa itu kembali, serunya dengan amarah. Ia memerintahkan adiknya Jian Yin untuk membunuh sisa-sisa garis keturunan Jian Lingtian itu. Di luar, Lin Yue menghancurkan larangan pedang di gerbang dengan satu kibasan tangan. "Bagaimana kau melakukan hal itu?" tanya Jian Chen tak percaya. "Sudah kubilang kalau aku akan masuk lewat gerbang utama. Apa masih ada masalah?" jawab Lin Yue dengan tenang. Tepat saat itu Jian Yin tiba di lokasi. "Cepat, berikan pedang Xuan Wu," ujarnya pada Lin Yue. "Aku juga dengar kalau masih ada sisa-sisa orang yang menerbangkan pedang sampai 100 kaki telah kembali. Aku tantang kalian, apa kalian berani melawanku?" Pertarungan pun tak terhindarkan. Jian Yin dengan kecepatan kilat melesat maju laksana bayangan, pedangnya menebas udara menciptakan badai energi yang mematikan ke arah Jian Cier. Namun gadis itu tidak gentar. Dengan sigap ia maju menghadang, pedangnya menari dengan keanggunan yang mematikan. Jurus pedang bayangan, keduanya saling beradu, pedang bertemu pedang dalam simfoni denting logam yang nyaring. Arena itu seolah dipenuhi oleh ratusan ilusi pedang yang saling bertabrakan, sebuah tarian kematian yang sengit dan indah. Melihat Jian Cier yang mulai terdesak, Lin Yue yang mengamati dari kejauhan hanya tersenyum tipis. Ia tidak perlu membantu karena ia tahu bahwa di dalam diri gadis itu tersimpan potensi yang jauh lebih besar. Benar saja, di tengah desakan mata Jian Cier berkilat tajam. Ia berhasil menemukan celah sepersekian detik dalam serangan pamannya. Dengan satu gerakan balasan yang cepat dan tak terduga, ia berhasil membalikan keadaan. Pedangnya kini berhenti dengan presisi yang mengerikan, hanya seujung rambut dari leher Jian Yin. "Kau kalah," ujar Jian Cier dengan suara dingin namun tanpa kebencian. Ia lalu menarik kembali pedangnya, namun saat Jian Cier berbalik mengira pertarungan telah usai, sebuah pengkhianatan terjadi. Dari kejauhan, kaisar pedang kecil Jian Chen memberi isyarat mata yang licik kepada Jian Yin. Mengambil kesempatan itu, Jian Yin yang baru saja diampuni kembali mengangkat pedangnya hendak menusuk keponakannya sendiri dari belakang. Lin Yue sudah menduga semua ini. Dengan satu gerakan tangan yang tenang, ia memanggil kekuatan dari alam lain. Sebuah manifestasi kaki naga raksasa berwarna merah darah muncul dari udara tipis diselimuti api dan petir lalu menghantam Jian Yin dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Braak, Jian Yin musnah seketika, tak menyisakan debu sedikit pun. "Kau berani membunuh dia?" teriak Jian Chen murka, wajahnya pucat karena kaget dan marah. "Kenapa aku harus takut?" balas Lin Yue dengan nada acuh tak acuh. "Jika kau tidak suka itu, kalian bisa melawanku bersama." Ia menatap seluruh anggota klan pedang yang hadir dengan tatapan meremehkan. Yi dan Xiabing yang menonton dari kejauhan pun ikut angkat bicara. "Klan pedang, kalian tidak hanya takut kalah tapi juga tidak berani kehilangan wajah kalian. Aku pikir klan pedang masih memiliki beberapa ketulusan hati pedang, tapi aku tidak mengira mereka jatuh serendah ini." Para kesatria klan pedang yang tersisa hanya bisa terdiam membisu, menundukkan kepala mereka dalam rasa malu. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Lin Yue tiba-tiba menoleh ke satu arah, seolah menyadari ada yang sedang mengawasi mereka. "Setelah sekian lama menyaksikan pertunjukan, bukankah saatnya untuk keluar?" Seketika dari kehampaan, sebuah cahaya biru berputar dan membuka portal dimensi. Dari dalamnya melangkah keluar sesosok tetua dengan aura yang begitu agung dan menekan. Sebuah suara yang berat dan penuh wibawa menggema. "Bagus sekali, aku tidak mengira ada pemuda yang luar biasa di alam selatan." Jian Qiun akhirnya muncul. Ia bertanya kondisi apa yang diinginkan Lin Yue agar pedang Xuan Wu bisa kembali. Lin Yue menjawab dengan tenang, "Kondisinya sederhana. Aku ingin Sword Venerable sendiri yang keluar dan mengambil ini. Aku tidak akan berbohong, ayahku Sword Venerable telah mengurung diri selama 10 tahun dan tidak tahu kapan akan keluar.
jadi segala urusan di klan diserahkan padaku. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, balas Lin Yue sambil berbalik pergi. Berhenti, apa kau pikir klan pedang adalah halaman milikmu sendiri? Hentikan dia, teriak Jian Qiun pada para pengawalnya. Lin Yue hanya tersenyum. Kalian tidak perlu ikut, aku adalah pria yang masuk akal. Apa kalian tahu bayaran karena menghentikan aku? Dengan satu hentakan, ia melepaskan aura pedang Xuanwu yang dahsyat, membuat para penjaga terdiam ketakutan. Melihat situasi yang tak menguntungkan, Jian Qiun mengubah strateginya. Baiklah, aku berjanji padamu, hanya saja Sword Venerable sedang ada di pengasingan, jadi aku tidak bisa menemuinya sampai besok di pagi buta. Ia lalu memerintahkan Jian Jing untuk membawa rombongan Lin Yue ke kolam pembersihan pedang untuk menginap. Di tempat lain, Jian Qiun dan Jian Chen merencanakan pembunuhan. Ayah, si garis darah murni itu jauh lebih kuat dari ayahnya. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup, ujar Jian Chen. Jian Qiun menjawab, bodoh, kau masih membicarakan dia? Tidak bisakah kau lihat kalau Lin Yue ini orang yang jauh lebih bermasalah? Ia lalu menjelaskan rencananya untuk menggunakan formasi 4 pedang sakral yang tersembunyi di sekitar kolam pembersihan pedang untuk membunuh mereka semua malam ini. Di kediaman mereka, Lin Yue dan Jian Qier bersiap menghadapi malam yang berbahaya. Qier, saat kamu menjadi kepala klan pedang, aku harap kamu bisa meminjamkan 4 pedang sakral padaku, ujar Lin Yue. Jian Qier menjawab, tapi jika aku menjadi kepala 4 pedang sakral akan aku berikan pada tuan muda dengan tanganku sendiri. Lin Yue lalu memberinya sebuah alamat dan menyuruhnya pergi untuk mengaktifkan sebuah formasi. Aku akan menahan Jian Chen di sini, sepertinya dia sudah datang. Benar saja, Jian Chen muncul dengan aura membunuh. Lin Yue, Jian Qier, keluar dan bertarunglah. Apa kalian siap untuk mati? Lin Yue hanya tersenyum. Kenapa? Apa kakekmu sudah keluar dari pengasingan? Status orang tua itu sudah lama hilang. Akulah master masa depan dari klan pedang, jawab Jian Chen sombong. Ia lalu mengaktifkan formasi 4 pedang sakral, sebuah jurus yang jauh lebih kuat dari formasi pembunuh dewa yang diajarkan Lin Yue pada pengikutnya. Dengan semua ki pedang di kolam pembasuhan pedang, bagaimana itu bisa tidak kuat? Sayang sekali aturan formasi tertinggi dari alam selatan digunakan olehmu. Meski dengan kekuatan pedang Azure Dragon, itu tetaplah tidak cukup kuat. Untuk membunuhmu, aku sendiri sudah cukup. Namun, saat formasi itu hendak menghantam Lin Yue, Jian Qier muncul dan menahannya dengan pedang Xuanwu. Sialan, meski kau tahu seni rahasia pedang Black Tortoise, Xuanwu, kau tetap tidak bisa menghentikan 4 formasi pedang sakralku. Matilah, teriak Jian Chen. Seketika ketiga pedang sakral lainnya, Azure Dragon, White Tiger, dan Vermilion Bird terbang dari tempat penyimpanannya dan melesat ke arah Jian Qier. Bagaimana bisa? Pedang sakral kembali. Jian Chen terperangah saat keempat pedang sakral kini berputar mengelilingi Jian Qier, mengakui gadis itu sebagai pemilik mereka yang sah. Jian Chen, ini waktunya bagimu untuk membayar hutang, seru Jian Qier dengan tatapan membara. Dengan keempat pedang sakral di sisinya, Jian Qier melepaskan formasi 4 pedang suci yang sesungguhnya. Energi hijau yang menyilaukan mata memenuhi udara, menghancurkan formasi palsu milik Jian Chen dengan mudah. Jian Chen terlempar dan tewas seketika. Melihat putranya tewas, Jian Qiun murka. Ia memerintahkan seluruh klan pedang untuk ditutup dan mencari para penyusup itu. Di saat yang sama, lonceng dari tempat pengasingan Sword Venerable berbunyi, menandakan sang kepala klan yang asli telah keluar dari pertapaannya. Lin Yue dan rombongannya tiba di depan pintu besar tempat pengasingan. Dengan santai ia membunyikan lonceng untuk bersenang-senang. Qier, taruh tanganmu di pintu ini, perintahnya. Saat Jian Qier menyentuh pintu itu, pintu raksasa itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Di dalam, mereka bertemu dengan Sword Venerable, kakek dari Jian Qier. Setelah reuni yang mengharukan, sang kakek menatap Lin Yue.
Junior Lin Yue datang kemari untuk mengembalikan pedang Black Tortoise pada klan pedang, ujar Lin Yue dengan sopan. Tepat saat itu, Xia Jie dari sekte Yaoju muncul menuntut Tungku Hati Suci. Aku sudah membunuh Jian Chen, jawab Lin Yue enteng, membuat semua orang terkejut. Jenner, panggil kakek Jian Cier sang Lord Venerable. Suaranya dipenuhi pertanyaan anak itu, apakah dia mati? Jian Cier yang baru saja membunuh Jian Chen menjawab, tenang, dia mencoba membunuhku dengan formasi 4 pedang suci, karena itu aku membunuh dia. Sebuah tantangan dilemparkan Lin Yue kemudian, siapa yang lebih cocok untuk posisi kepala klan pedang Sword Venerable pasti tahu itu kan. Kemarahan meledak dari Jian Qiyun. Lancang sekali Jian Cier, ayahmu memberontak dan hari ini kau sisa darinya berani membunuh Jian Chen. Ia kembali berseru, Pak Tua brengsek. Lord Venerable bertanya, katakan sejujurnya apa Jian Chen memang ingin membunuhmu? Dia tidak hanya ingin membunuhku, jawab Jian Cier, tapi juga ingin membunuh Tuan Muda Lin. Setelah jeda, Lord Venerable berkata, bagus Jian Qiyun, anak yang kau besarkan itu bahkan jauh lebih kejam darimu. Pak Tua, brengsek, Jian Qiyun kembali berseru, si bekas itu juga melakukan kejahatan seperti ayahnya, kenapa kau melindungi dia? Lin Yue menanggapi dengan dingin, kejam sekali, kematian dari Jian Lingtian, tidak ada yang lebih tahu daripada kau, lancang sekali. Jian Qiyun membentak, bicara. Lin Yue menimpali Jian Qiyun bukan lawan Jian Lingtian, omong kosong. Jian Qiyun berseru. Lin Yue melanjutkan, faktanya Jian Lingtian mati karena racun unik dari klan obat pil pembalik darah tanpa warna. Diamlah, Jian Qiyun memerintahkan. Lin Yue menjelaskan kepada Sword Venerable, hanya dirimu sendiri yang tahu kalau Jian Qiyun adalah satu-satunya harapanmu waktu itu. Tapi sekarang Jian Chen sudah mati, Jian Cier seseorang dengan garis darah yang melewati 100 kaki yang jauh lebih layak dari Jian Qiyun. Dia adalah masa depan dari klan pedang. Lord Venerable dengan harapan baru bertanya, apa benar yang dia katakan? Garis darah murni yang kembali? Itu benar, kakek Jian Cier membenarkan. Tawa menggelegar dari Lord Venerable memenuhi ruangan. Hahaha, klan pedangku akhirnya memiliki penerus. Sementara itu, Xia Jie dari sekte Yaoju berbisik kepada rekannya, saudaraku, pria tua ini pasti sudah menjadi lemah. Dia tidak akan bisa melawan kita. Lin Yue menimpali dengan senyum tipis, apa kalian sudah tidak bisa menyembunyikan fakta itu lagi? Jian Qiyun menjawab dengan angkuh, itu benar, aku melakukan hal itu, lalu kenapa? Hari ini kalian semua akan mati. Lord Venerable membalas dengan kekecewaan dan amarah, anak tidak berbakti, kau bukanlah sebuah berkah, tapi kejahatan yang diberikan padaku. Kau membunuh kakakmu sendiri dan kau bahkan ingin membunuh Cier, kau harus mati di sini. Tekad membara dalam suara Lord Venerable, hari ini aku akan membersihkan kekacauan yang kubuat. Pak Tua brengsek, kau sudah gila, teriak Jian Qiyun. Terdengar erangan kesakitan darinya. Guh! Xia Jie dari sekte Yaoju menyatakan, saudaraku Qiyun, ini adalah masalah klan pedang, jadi aku tidak akan ikut campur. Xia Jie, dasar kau brengsek. Jian Qiyun menjerit lalu memohon, ayah tolong ampuni aku. Namun Lord Venerable tetap teguh, semua yang berpartisipasi pada perebutan kekuatan akan mati. Dengan dingin pedang di tangannya terayun, untuk kebaikan Cier, kau tidak bisa hidup. Setelah pertarungan usai, Lord Venerable menghela napas panjang. Sebuah erangan kesakitan keluar darinya. Oh, Lin Yue berkata, Sword Venerable tidak perlu bersedih, hanya setelah membersihkan bencana, klan pedang akan bisa bangkit kembali. Kakek. Jian Cier berseru khawatir. Seorang pengikut sekte pedang bertanya, Master Kepala Klan, apa yang terjadi padamu? Lin Yue bertanya tentang kondisi Lord Venerable, penyakit jantung yang ditahan terlalu lama. Kalian punya herbal tingkat 1 kan? Lin Yue berdiri di antara mereka yang terkapar. Aku akan lihat, mungkin putra pedang agung punya herbal yang disembunyikan. Ia kemudian mengambil cincin penyimpanan dari mereka dan menuangkan isinya. Berbagai macam herbal berharga tumpah ke tanah. Tidak buruk, ini tidak buruk. Para murid yang tersisa terkejut. Itu adalah barang dari klan pedang. Tentu saja ini untuk perawatan kepala klan kalian, balas Lin Yue. Dengan api ungu menyala di tangannya, Lin Yue mulai memurnikan semua herbal itu secara langsung. Luar biasa, dia memurnikan obat hanya dengan tangannya.
Apa kau dari klan obat? Aku bukan dari klan obat, aku hanya sedikit tahu tentang ini, jawab Lin Yue. Ia lalu menyerahkan sebutir pil yang baru jadi kepada seorang gadis. Cier, berikan pil obat ini pada kakekmu. Gadis bernama Cier itu menerima pilnya. Terima kasih banyak Tuan Muda Lin, kita harus pergi. Kamu tetaplah di sini bersama kakekmu, kata Lin Yue. Saat mereka hendak pergi, salah satu murid dengan ragu bertanya tentang cincin penyimpanan yang diambil. Lin Yue dengan santai melemparkan kembali cincin-cincin itu. Para murid terkejut, namun saat diperiksa, mereka menyadari cincinnya kosong. Tuan Muda, Anda membuat keuntungan besar kali ini, bisik salah satu pengikut Lin Yue. Shh, merendah, kita harus tetap merendah, balas Lin Yue. Berita tentang tindakan Lin Yue menyebar dengan cepat. Di klan pedang tersebar kabar bahwa Jian Chen dan Jian Qiyun telah mati di tangan Lin Yue. Di klan obat, faksi saingan merasa kesal karena Lin Yue telah menghancurkan rencana mereka, namun mereka masih yakin karena pihak Lin Yue tidak bisa membuat pil hati suci. Sementara itu, di klan Angin Bulan, seorang wanita menyatakan kekagumannya pada Lin Yue. Malamnya, Lin Yue sedang berada di sebuah pavilion. Keluarlah, Cier muncul bersama kakeknya, Sword Venerable yang agung. Tuan Muda Lin, bisakah Pak Tua ini mempunyai waktu denganmu berdua? Tanya Sword Venerable. Setelah Cier pergi, Sword Venerable mengungkapkan rasa terima kasihnya. Obat teman kecil Lin Yue benar-benar efektif. Bagaimana Pak Tua ini bisa membalasmu? Pinjami saja aku. 4 pedang suci untuk sementara, jawab Lin Yue. Lin Yue kemudian menjelaskan alasannya. Ia mengungkap konspirasi besar tentang perintah palsu yang mengatasnamakan Kaisar Buddha untuk mengumpulkan mayat 33 tahun yang lalu, padahal sang Kaisar Buddha sebenarnya sedang terluka parah. Alam selatan akan mengalami perubahan besar, karena itu aku harus menyiapkan kartu milikku sendiri. Sword Venerable menghela napas. Ia tahu penyakitnya belum sembuh total dan usianya tak akan lama lagi. Ia meminta Lin Yue untuk menjaga Cier yang akan segera menjadi kepala klan pedang. Lin Yue mengerti dan menyetujui permintaan itu. Sword Venerable lalu menawarkan seni rahasia formasi 4 pedang suci, namun Lin Yue menolaknya. Apa yang aku inginkan bukanlah formasi 4 pedang suci, tapi 4 pedang formasi agung pembunuh dewa tertinggi. Sword Venerable sangat terkejut karena itu adalah formasi yang telah hilang ribuan tahun lalu. Apa teman kecil benar-benar bisa melakukan itu? Di hadapan Lin Yue, sang Sword Venerable yang agung membungkuk dalam-dalam. Tuan Muda Lin, tolong maafkan aku sebelumnya. Lin Yue menjawab, aku belajar itu tanpa sengaja. Baiklah kalau begitu, Sword Venerable, aku harus pergi ke klan obat, jadi aku akan pergi dulu. Sembari di dalam benaknya, Lin Yue berkata, aku tidak bisa memberitahumu dari mana aku belajar ini, karena aku saat itu aku menggali kuburan leluhurmu untuk mendapatkan formasi agung ini. Di tempat lain, di aula utama, seorang murid melapor dengan panik kepada kepala klan. Kepala klan, anak itu Lin Yue mengambil semua barang dari beberapa tetua dan putra pedang agung. Kita harus... Amarah kepala klan yang telah lama terpendam meledak seketika. Matanya menyala dan dengan satu bentakan seluruh aula bergetar. Pergilah! Boom! Sebuah tamparan energi yang dahsyat menghantam murid itu, membuatnya terlempar jauh sembari memuntahkan darah. Tidakkah kau lihat kalau Lin Yue punya kualifikasi untuk menjadi kaisar? Hardik sang kepala klan. Itu hanya beberapa cincin penyimpanan, bahkan jika dia ingin hidupmu, aku akan memberikan itu. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, murid yang terkapar itu hanya bisa mengangguk ketakutan. Aku mengerti. Setelah itu, Lin Yue menghampiri Xia Bing. Tuan Muda, terima kasih banyak karena telah mengingat penyakit kakekku, kata Xia Bing. Lin Yue membalas, itu hal normal, cucunya sendiri diculik olehku. Bagaimana bisa aku lupa tentang penyakit kakeknya? Dalam adegan yang berbeda, Lin Yue tampaknya mengatakan sesuatu yang lain kepada Xia Bing. Gadis berambut ungu itu langsung tersipu malu, wajahnya memerah padam. Tuan Muda, tolong berhati-hati dengan perkataanmu, tegur Xia Bing dengan gugup.
Kemudian dalam adegan perpisahan dengan Jian Cier, Xiabing sempat bertanya padanya, "Cier, kenapa kamu tidak membawa tetua itu kali ini?" Jian Cier mengabaikan pertanyaan itu dan menatap Lin Yue dengan tatapan memohon. "Bisakah Tuan Muda membawa Cier bersamamu?" Lin Yue menggeleng lembut, "Aku tidak bisa, kamu punya hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Ayahmu tidak ada, karena itu kamu harus mengambil posisi kepala klan pedang." Meski sedih, Jian Cier mengerti, "Kalau begitu, berjanjilah kalau kamu akan kembali dan menemuiku saat aku menjadi kepala klan." "Oke, itu pasti," jawab Lin Yue tegas sebelum berbalik untuk pergi. Di atas sebuah kapal yang berlayar, Xiabing mendekati Lin Yue. "Tuan Muda, aku ingin mengikutimu sepanjang waktu." Lin Yue memandang ke cakrawala. "Bagaimanapun, aku takut kalau perjalanan ke klan obat ini tidak akan sesederhana itu." 3 pengikutnya yang lain kemudian muncul, siap menerima perintah. Lin Yue melemparkan beberapa kartu pinggang kepada mereka. "Pergi ganti pakaian kalian dan bawa kartu pinggang ini. Kalian akan menjadi tetua sekte klan." "Baik, Yang Mulia," jawab mereka serempak. Tiba-tiba Lin Yue menghentikan langkahnya, merasakan sebuah kehadiran yang kuat. "Sekarang karena kau di sini, tunjukkan dirimu." Sesosok bayangan mendarat di hadapan mereka, memancarkan aura ungu yang sangat menekan. Kaisar Iblis yang baru telah tiba menyeringai dengan angkuh. "Apa kau tahu kalau aku akan datang?" Lin Yue menatapnya tanpa gentar. "Kau ingin membunuhku, sayang sekali kau yang sekarang tidak akan bisa." Kaisar Iblis itu tertawa. "Kau benar, kita akan bertemu lagi saat aku menjadi lebih kuat." Setelah sosok itu lenyap, Lin Yue hanya tersenyum tipis. Beberapa hal mulai muncul, ini menarik. Namun, energi sisa dari pertarungan itu membuat para pengikutnya panik. Ada serangan musuh, Tuan Muda dalam bahaya, mereka segera menghampirinya. "Tuan Muda, apa kamu baik-baik saja?" tanya salah satu dari mereka. "Siapa yang bisa melukai Tuan Muda sampai seperti ini?" "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," jawab Lin Yue. "Dia adalah sesuatu yang tercipta dari refleksi kaca surga di formasi pemurnian maya dengan menggabungkan pikiran ilahi Kaisar Iblis. Musuh yang sangat menarik dan kuat. Jika dia bisa melukai Tuan Muda, apa dia lebih kuat dari Kaisar Iblis 7 karma?" Tanpa menjawab, tubuh Lin Yue tiba-tiba diselimuti oleh ledakan energi ungu yang dahsyat. Tuan Muda sedang menerobos. Para pengikutnya merasakan kekuatan yang luar biasa dari terobosan itu. Apa mungkin semakin kuat tubuh fisik Tuan Muda, terobosannya juga akan semakin kuat? Haf. Energi itu perlahan mereda. Alam reinkarnasi lapisan surgawi ke-6 menerobos 2 lapisan surgawi tidak buruk. Lin Yue kemudian menoleh pada para pengikutnya yang menjaga jarak. "Kenapa kalian lari sejauh itu?" "Anda yang membuat kami ketakutan," jawab salah satu dari mereka. "Maafkan aku semuanya. Kita hampir sampai di klan obat," kata Lin Yue. "Mari kita temui Xia Jie." Sementara itu, di dalam klan obat, Xiabing sedang berbicara dengan seorang pria yang dipanggil Xia Jie. "Aku takut kalau kakek tidak akan bertahan lama. Jika kakek mati, orang dari cabang lain tidak akan..." "Tidak perlu cemas karena si sampah Xiajan itu," katanya. Tapi pendukung Xiabing Lin Yue ini sedikit sulit dihadapi. "Jika aku melihat dia, aku pasti akan langsung membunuhnya." Tiba-tiba, seorang bawahan lapor pada kepala klan muda. "Nona Xia dan Lin Yue, mereka ada di gerbang. Bagus sekali. Dia sampai melempar dirinya sendiri ke gerbang neraka," ujar kepala klan muda itu dengan seringai. "Kirim para ahli dari klan, kita akan menemui Lin Yue." Di gerbang, ketegangan memuncak. "Lin Yue, kau masih punya keberanian untuk datang ke klan obat," bentak kepala klan muda. "Kenapa kalian tidak suka? Kalau begitu, mari kita bertarung," balas Lin Yue. "Jian Chen saja bukan musuhmu, bagaimana bisa aku bertarung? Dasar sialan," pikir kepala klan muda. Ia lalu berteriak, "Jangan sombong semuanya, jatuhkan Lin Yue." "Baik, kepala klan muda." Namun sebelum mereka bisa maju, 3 pengikut Lin Yue melangkah ke depan. Tetua klan pedang Liu Wuhen, tetua klan pedang Long Lin, tetua klan pedang Ye Ming Yue. "Kami datang ke klan obat atas perintah dari Sword Venerable. Aku ingin lihat siapa yang berani maju." Para
Para anggota klan obat terkejut. Hah, bagaimana bisa kalian menjadi tetua klan pedang? Bukankah kalian hanya orang sewaan beberapa hari lalu? Lihatlah sendiri, seru Ye Mingjue sambil melemparkan sebuah token. Salah satu anggota klan obat berteriak. Ah, token perintah dengan key Sword Venerable itu token khusus dari Sword Venerable. Seorang tetua klan obat maju menengahi. Klan pedang dan klan obat adalah anggota dari 8 klan. Aku ingin tahu apa yang diinginkan para tetua di sini. Salah satu pengikut Lin Yue menjawab dengan tegas, kami bertanggung jawab untuk membawa Nona Xia Bing kembali dengan selamat. Xia Bing kembali untuk mengantar pot hati suci. Di dalam klan obat, faksi kepala klan muda yang dipimpin oleh Xia Jie telah menerima pot hati suci yang dibawa kembali oleh Xia Bing. Dia memberikan pot ini semudah itu, tidak akan ada masalah lain kan? Gumam Xia Jie pada dirinya sendiri. Lupakan, lebih penting untuk memurnikan pil hati suci dulu. Ia segera memberi perintah, bersiap untuk memurnikan pil hati suci. Sebarkan pada 7 tetua agung. Kuangshan, kau pergi ambil darah dari jantung beast yang merah. Proses pemurnian pun dimulai dengan api yang membara di bawah kuali. Di tempat lain, Lin Yue dan Xia Bing menunggu. Kenapa kamu segan-segan? Tanya Xia Bing. Tunggu saja, itu tidak akan semudah ini, jawab Lin Yue. Tidak, selama kondisi kakek membaik, kata Xia Bing. Beberapa jam kemudian proses pemurnian pil selesai. Bagus, aroma pilnya kuat dan irama pilnya juga selesai, kata seorang tetua. Semuanya, tunggu sebentar, aku akan pergi dan memberikan ini pada kepala klan. Beberapa saat kemudian, kepala klan Xia Zheng muncul di hadapan semua orang, tampak telah pulih sepenuhnya. Selamat atas kepulihan kakek, seru Xia Bing dengan gembira. Seperti yang diharapkan, kepala klan baik-baik saja, sorak kerumunan. Binger, sepertinya kamu semakin kurus, kata Xia Zheng lembut pada cucunya. Melihat momen itu, Xia Jie segera maju dan memfitnah Xia Bing di hadapan ayahnya. Ayah, Xia Bing hampir menghilangkan pot hati suci, tapi untung saja Kuangshan berhasil mengambil itu kembali untukmu. Bagaimanapun, Xia Bing masih muda dan sombong, jadi tolong jangan hukum dia terlalu berat. Xia Zheng menatap cucunya. Binger, apa yang dikatakan pamanmu itu benar? Kakek, tidak. Xia Bing mencoba membela diri. Tiba-tiba Lin Yue memotong pembicaraan. Kepala klan Xia, apa kondisimu benar-benar sehat? Dalam pandanganku, kondisimu tidak jauh seperti orang mati. Semua mata tertuju padanya. Siapa pria ini? Ayah, pria ini dipanggil Lin Yue. Dia orang yang bekerja sama dengan Xia Bing untuk mencuri pot hati suci, sahut Xia Jie cepat. 3 orang di samping mereka membawa token tetua dari klan pedang. Aku pikir masalah ini berhubungan dengan Sword Venerable. Xia Zheng menatap Lin Yue dengan marah. Apa yang JR katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Kemari dan gigit aku, Pak Tua bodoh, balas Lin Yue dengan santai. Apa? Brengsek, berani sekali kau bersikap seperti itu di klan obat. Murka, Xia Zheng melesat untuk menyerang Lin Yue. Namun, di tengah gerakannya, ia tiba-tiba terbatuk hebat dan ambruk ke tanah. Seorang tetua segera memeriksanya. Pil hati suci, ada yang salah. Anak tidak berbakti, apa yang kau lakukan? Tanya Xia Zheng pada putranya, Xia Jie, dengan napas terengah. Xia Jie, dari mana darah jantung itu berasal? Kau pasti tahu, benar kan? Selatan, dari kepala istana selatan, Nangong Yan mengirim itu, jawab Xia Jie. Apa kau tidak tahu yang benar dan salah? Berani sekali kau menggunakan barang darinya, bentak Xia Zheng murka. Kakek, aku akan mencari darah jantung merah lalu memurnikan pil hati suci, kata Xia Bing panik. Darah jantung dari bis matahari merah tidak hanya sulit ditemukan, tapi itu setidaknya perlu 3 jam untuk pemurnian. Ini sudah terlambat, jawab seorang tetua dengan putus asa. Merasa ajalnya tiba, Xia Zheng memberi perintah terakhir. Bing adalah anak yang baik 7 tetua agung. Setelah aku mati, tolong bantu Xia Bing menduduki posisi kepala klan. Bawahan ini mengerti, jawab para tetua serempak. Pak tua brengsek, kau hanya perlu mati, kenapa kau memberi perintah? Seru Xia Jie marah. Berikan posisi itu padaku atau akan ada perselisihan di dalam klan obat. Kasus buruknya semua di sini akan mati. Di tengah kekacauan itu, Lin Yue bertanya pada para tetua, apa masih ada herbal untuk memurnikan pil hati suci? Herbalnya ada, tapi
Jawab seorang tetua, alasan penggunaan darah jantung dari bis yang merah adalah karena atribut api miliknya, kata Lin Yue sambil mengeluarkan setetes darahnya yang bersinar terang. Sungguh dunia para kultivator yang penuh dengan intrik dan konspirasi, dunia yang telah diulangi selama 100.000 tahun ternyata masihlah sulit dan tidak mulus. Kisah menarik apa yang akan terjadi kita tunggu di part selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.